Manusia dianugerahi Tuhan potensi yang luar biasa. Jika seseorang berada dalam kondisi mungkin karena kesulitan ekonomi, terlilit hutang, rumah terancam disita, dan lain-lain yang membuat dia kepepet, disitulah seringkali orang tersebut mengeluarkan potensi yang dimilikinya. Assalamualaikum, semangat pagi. Ketemu dengan saya Happy Mardiana, masih setia menemani hari-hari kalian yang luar biasa penuh semangat. Sebelum menonton video ini, silahkan klik tombol subscribe serta lonceng di sampingnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Teman-teman, di awal tadi saya menyinggung sedikit tentang kepepet. Sesuai dengan topik saya hari ini, yaitu The Power of Kepepet, yang saya bedah dari buku karya Jaya Setiabudi dengan judul The Power of Kepepet. Dan kepepet ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya kondisi terdesak. Kadang tanpa disadari kita hidup dalam ketidakpastian, teman-teman. Orang bijak mengatakan hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang juga di bawah. Sehingga kalau teman-teman menemui mungkin ada kerabat atau tetangga yang dulunya kaya raya, pada saat beberapa tahun bertemu ternyata kondisinya sakit, usahanya bangkrut, kehidupannya jauh berbeda dari yang dulu. Tetapi ada yang sebaliknya, teman-teman. Dulu dia biasa-biasa saja kehidupannya. Akhirnya 2 tahun setelahnya hidupnya berubah drastis menjadi orang kaya. Nah, yang seperti ini tidak penting juga kalau teman-teman curiga, dibilang ngepet atau apalah yang membuat teman-teman jadi berprasangka buruk. Mulai sekarang, tanamkan dalam pikiran kita kalau mindset kita kaya. Dan orang kaya sejatinya selalu ingat bahwa apa yang dimilikinya tidak akan abadi, serta berusaha melakukan apa yang Tuhan suka, seperti tidak menggunjing orang lain, selalu berprasangka baik, dan gemar bersedekah. Memang, jika mau melihat di sekitar kita, jarang terjadi pada saat kejadian kepepet, orang justru menemukan hal baru, yaitu satu kekuatan dalam dirinya untuk bangkit dari keterpurukan dengan menggunakan potensi dari dirinya yang selama ini seolah-olah tidak ada. Yang banyak di sekitar kita justru pada saat kepepet, orang menjadi putus asa, bahkan ada yang sampai bunuh diri, atau mencari hutang ke sana sini supaya bisa menutup sementara masalahnya. Memang teman, orang yang mau bangkit dari keterpurukan dengan kondisi yang kepepet, justru dia berusaha dengan memaksimalkan apa yang dia miliki saat itu. Dia akan melakukan upaya sampai Tuhan menjawab doa-doa dan usahanya. Itulah yang namanya the power of kepepet. Dalam kondisi terbatas, ibarat orang terjatuh dan masuk ke dasar jurang, the power of kepepet membuat orang bisa memiliki kemampuan di luar batas untuk menyelamatkan diri. Karena memang Tuhan sejatinya sudah memberikan potensi berupa kemampuan luar biasa ke masing-masing hambanya. Bagi kamu yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi kepepet, yang pertama saya ingatkan supaya kamu tetap bersyukur dengan kondisi yang ada.
Kalau kamu selalu bersyukur, menerima kondisi, justru disitulah Tuhan akan memberi jalan keluar. Yang kedua, kamu mulai bertindak. Ya, action teman-teman. Dengan potensi yang kamu miliki saat ini. Kamu misalnya bisa memasak atau membuat karya. Keluarkan potensimu mulai dari sekarang. Niatkan usahamu untuk memberi manfaat bagi orang lain. Dengan kamu jual hasil olahan masakanmu misalnya, menjadikan orang terbebas dari rasa lapar. Selain itu juga sehat dengan masakan kamu. Jangan berlama-lama menunggu dengan kepepetnya kamu, karena yang saya sayangkan selama ini, orang justru menunggu, lambat bergerak. Mungkin ada yang karena gengsi sehingga tidak memanfaatkan potensi yang sebenarnya dia miliki. Yang ketiga, jangan takut gagal untuk memulai sesuatu. Yakinlah bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita serta melihat usaha kita. Cara kita menyikapi ujian darinya, itu juga Tuhan nilai loh. Jadi belajarlah untuk memanfaatkan potensi yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ingat, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Ini terdapat di Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Jadi teman, mulai sekarang, yuk mulai optimis. Mulailah dengan yang baik, mulailah dari sekarang dan dari diri sendiri. Oke teman, itulah sharing dari saya. Semoga teman-teman di sini dimudahkan oleh Tuhan segala urusannya dan diberi Tuhan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Amin. Jika menurut kalian video saya berguna, bantu saya untuk mengembangkannya dengan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.